demokrasi, ya kan? Mereka bilang demokrasi kita indeksnya turun, ya kan? Terkungkung. Apanya kalian seenak-enaknya maki-maki orang, fitnah-fitnah orang, nggak apa-apa kok, nggak dipenjara. Terus kalian memfitnah Pak Jokowi selama ini nih, satu persatu nih, kata Rocky Gerung, dia bilang, oh nggak bisa tuh aku di... Siapa bilang Pak Jokowi nggak mau bikin laporan buat lu? Karena lu nothing gitu loh, Bang. Kalau Pak Jokowi mau bikin laporan, masuk penjara semua ini, Bang. Iya. Ini kan delik aduan gitu loh. Bukan kau hebat, tidak ada kau hebat. Kau mah penipu, ya kan? Sorry Bang, ya kan? Manipulatif, manusia yang bikin hoax, Bang. Beda lah dengan presiden yang diakui dunia, Pak Jokowi ini, gitu loh. Yang punya prestasi macam-macam, membangun segala macam, kita punya infrastruktur, Bang. Terus membikin diplomasi luar negeri kita, akhirnya kita dihargai. Feedbacknya Pak Jokowi di mana-mana bisa mendatangkan investasi, ya kan? Ekonomi kita berjalan bagus. Terus beliau juga meletakkan dasar-dasar daripada good government and good governance itu, Bang, ya kan? Pendukung Jokowi, Sylvester, kembali mengomentari Rocky Gerung. Ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah tukang fitnah. Hal itu ia ungkapkan lantaran meskipun Rocky Gerung kerap mengkritisi Jokowi, namun ia tidak masuk penjara. Rocky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis. Padahal tidak. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Kita ngomong kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat, kau ngomong saya bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat, kau ngomong saya bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV, Haritanu Sudibyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami Kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat, kau ngomong saya bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Yes. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onder deal.
Dia nggak laku, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Pemirsa, Terjadi perdebatan kocak antara Rocky Gerung dengan pendukung Jokowi. Awalnya, Rocky Gerung memberikan ulasan terkait dengan Partai Golkar yang coba dikuasai oleh Jokowi, sampai dengan rencana Jokowi usai 20 November nanti turun dari kursi presiden. setiap kali saya ada di Istana Negara, saya mencium bau kolonial. Di Bogor segala macam. Bukan dia mencium, dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu, dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial, memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung, relawan Jokowi dan Prabowo Gibran mengatakan bahwa Rocky Gerung selama ini membodohi masyarakat dan banyak komentarnya tidak berdasar. Saya menanggapi Bang Rocky ya. Pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN, termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada, atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Mendengar pernyataan dari relawan Jokowi tersebut, Rocky Gerung hanya menangkis ringan. Ia mengatakan silakan disurvei apakah dirinya membodohi masyarakat atau mencerdaskan masyarakat. Namun, relawan Jokowi tersebut menjawab dengan tidak nyambung bahwa jika disurvei, Prabowo Gibranlah pemenangnya, bukan Rocky Gerung. Oke, silakan survei apa saya membodohi, apa mencerdaskan. Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya otomatis kami ini pemenang. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya, karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh, ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Mendengar jawaban tersebut, Rocky Gerung tidak mood untuk berdialog lagi karena relawan Jokowi tersebut terus menyerang Rocky Gerung secara personal. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Yes. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onder deal. Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra Nggak konsisten. kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nggak, saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu Gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung Oke, saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan bukan siapa-siapa, Karena itu Bos. saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia Oke, tahu. oke, sekarang Jadi nggak bisa juga Anda Oke. katakan bahwa Anda mendukung diri Anda Oke, sendiri. saya Anda ngaku bukan nanti. siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya. Dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Bagi Karena saya otak ingin gitu. sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh Anda lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda dengan- lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, kita Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk
dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Roky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Bahkan ketika Roky Gerung tersandung kasus baji tol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Roky Gerung dalam acara 2 CCTV One. Ia meminta agar penegak hukum memenjarakan Roky Gerung. Bahkan ia sampai mengungkit-ungkit rekam jejak Roky Gerung selama menjadi akademisi. Saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Roky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Roky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Memang tidak bisa dipungkiri, kejengkelan Irma Suryani kepada Roky Gerung sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya, Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. bukan. Saya nggak Teman pernah Bapak bodoh. apalagi yang namanya Roky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok, sebut- sudah dungu, loh, tolol, bangsat, tapi goblok, sebut- sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok. sebut- Itu semua Bapak omongin. Politikus Partai Nasional Demokrat Irma Suryani kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, bahkan cenderung tidak bermoral dalam diskusi yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia. Itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia yang bikin. Tai kucing. Orang nggak selesai sampai sekarang kok. Pasalnya, ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Roky Gerung, padahal orangnya tidak datang dalam diskusi tersebut. Tentu saja, kata-kata kotor Irma tersebut menjadi perbincangan publik. Banyak netizen yang tidak setuju dengan ungkapan Irma Suryani tersebut. Apalagi saat itu ia sedang berdiskusi dengan anak muda, Angga. Kita mau lihat sebetulnya tuh. Jadi Apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya, jangan. Memang tidak bisa dipungkiri, kejengkelan Irma Suryani kepada Roky Gerung sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Apalagi ejekan Irma yang menyebut Roky Gerung sebagai badut dibalikkan dengan mudah oleh Roky Gerung. Bahkan Irma Suryani sampai dipermalukan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya,
Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Saya ingin sampaikan, Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu, baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Ini Mas Jokowi apa Mas gue? Gini Nana, Oke, tahu nggak, Nana? Kalau di zaman Soeharto, Nana, kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang, orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada, udah dimarsinakan orang seperti orang dua ini. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, menyebut Rocky Gerung sudah hilang jika saja yang berkuasa saat ini adalah pemerintahan Soeharto. Hal itu lantaran kritik dan cacian yang seringkali disampaikan Rocky kepada pemerintah. Irma mengatakan, Rocky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis. Padahal tidak. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Orang seperti Ferry ini juga sudah hilang. Sudah tidak ada, sudah dimarsinahkan. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Tadi ngomong seenak-enaknya juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu, gitu ya. Apakah kita ini udah bener gitu loh, Rob? Oke. Ya. Namun demikian, Irma menyebut hal itu tidak terjadi di masa pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan kritik dan caci maki yang diarahkan pemerintah. Namun, Rocky Gerung balik membalas. Ia mengatakan bahwa orang seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat diborgol di masa pemerintahan Jokowi. Saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi tanda dari demokrasi itu? Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Bahkan ketika Rocky Gerung tersandung kasus baji tol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Rocky Gerung. Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang gitu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Gak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Gak ada yang larang. Saya suka demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Gak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, gak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang, jangan memprovokasi lagi. Situasi hari ini nggak usah diprovokasi lagi. Kita fokus, Rosi, pada demo. Mungkin konteksnya Bu Rocky Tidak waktu itu bisa. Lu jangan begitu pola berpikirnya, lu waktu itu soal makin provokasi.